Babak 66, memancing ketenaran dan reputasi. Direktur Li, Anda di sini. Dekan sebenarnya tidak mempercayai apa yang dikatakan Fang Yiming. Bagaimanapun, dia tahu tingkat keponakannya. Sekarang dia melihat Li Haoming datang, dia benar-benar lega. Halo, Direktur Li, kondisi Tuan Qian memang sudah stabil. Jika Anda tidak percaya, ikutlah dengan saya untuk melihatnya. Fang Yiming tersenyum percaya diri, dan kemudian membawa semua orang ke unit perawatan intensif. Saya melihat Qian di ranjang rumah sakit dengan wajah tenang dan nafas teratur. Terlihat jelas bahwa pecahan tulang di paru-parunya telah diangkat, kepalanya dibalut perban, dan kakinya dibalut dengan belat. Dia memang benar, di luar bahaya. Anakku, Zhang Lanying merasa sangat tertekan saat melihat putranya seperti ini. Dia melemparkan dirinya ke depan tempat tidur Qian Shifeng dan mulai menangis. Meskipun Qian Hai berduka di dalam hatinya, dia tetap tidak lupa berterima kasih kepada Fang Yiming, Dr. Fang, kan? Anda menyelamatkan nyawa anak saya dan Anda adalah dermawan keluarga Qian kami. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengobatinya, kamu sangat buruk. Oh, Tuan Qian, sama-sama, adalah tugas kita sebagai dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Mulut Fang Yiming menyeringai ke belakang kepalanya ketika dia mendengarnya, dan dia berpura-pura munafik. Tuan Qian, keponakan saya sangat termotivasi dan dia memang pemuda yang baik. Saya akan meminta Anda untuk lebih menjaganya di masa depan, kata dekan sambil tersenyum dan nada yang sangat bangga. Kini melihat sudah percaya, ia tidak menyangka keponakannya akan benar-benar membodohi dirinya sendiri. Kali ini ia tidak hanya akan memenangkan muka untuknya, tapi juga untuk rumah sakit Renai. Xiao Fang, sejauh yang saya tahu, Anda memiliki latar belakang pengobatan barat, kan? Kenapa Anda begitu mahir dalam pengobatan Tiongkok? Petik 2. Li Haoming mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika dia melihat jarum perak di kian tubuh Shifeng. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak perlu dioperasi, patah tulang pasien sudah diperbaiki. Ya, Direktur Li, saya juga mempelajari beberapa buku tentang pengobatan tradisional Tiongkok di waktu luang saya, jadi saya tahu sedikit tentang akupuntur dan pengaturan tulang. Fang Yiming berkata dengan percaya diri sambil tersenyum, situasi hari ini sangat kritis, jadi saya mengambil risikonya. Saya mencobanya, tetapi saya tidak berharap itu berhasil, dan itu semua berkat keberuntungan Tuan Qian. Tepat sebelum Li Haoming dan yang lainnya tiba, Fang Yiming sudah menyiapkan semua aspek kata-katanya, jadi dia menjawab dengan tertib. Yah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam operasi ini. Saya tidak menyangka bahwa ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan. Li Haoming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa seorang dokter yang kurang dikenal yang biasanya tidak diketahui akan jauh melampaui dirinya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya, rasa frustasi. Direktur Li, apakah anakku baik-baik saja sekarang? Akankah dia bisa berdiri di masa depan? Zhang Lanying bertanya pada Li Haoming dengan air mata berlinang. Jangan tanya saya tentang ini, Dr. Fang ada di sini, jadi Anda harus meminta nasihatnya. Li Haoming melangkah mundur. Di hadapan Fang Yiming, ia sebenarnya merasa kurang dalam bakat dan pengetahuan. Dulu, ia hanya merasa seperti ini di hadapan Tuan Song dan Lin Yu. Tak disangka, rumah sakit Renai juga menjadi tempat harimau berjongkok, naga tersembunyi. Menurutnya, dilihat dari level operasi ini saja, kemampuan Fang Yiming mungkin sebanding dengan Lin Yu. Tanpa diduga, setelah pengobatan Tiongkok terdiam begitu lama, dua talenta muda berbakat tiba-tiba muncul. Dr. Fang, apakah ada harapan bagi anak saya untuk berdiri? Zhang Lanying memandang Fang Yiming dan bertanya dengan penuh harap. Ini. Fang Yiming mengerutkan kening dan tidak tahu harus menjawab apa sejenak, lagi pula, dia tidak tahu bagaimana situasi Qian Shifeng sekarang. Namun, dia bereaksi dengan cepat, menghela nafas, dan berkata dengan menyesal, saya tidak dapat menjamin ini. Itu hanya tergantung pada keberuntungan dan kemauan Tuan Qian. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Bagaimana pemulihannya di masa depan, itu tergantung padanya. Dengan beberapa kata sederhana, dia mengalihkan semua tanggung jawab,
yang berarti dia telah menyelesaikan operasinya dan hal-hal lain berada di luar kendalinya. Dr. Fang, kapan anakku akan bangun? Qian Hai bertanya dengan cemas. Sulit untuk mengatakannya, itu masih tergantung pada kemauannya sendiri, kata Fang Yiming dengan ekspresi serius. Bagaimana cara mengatasi jarum di tubuhnya? Tanya dekan, dia tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Jarumnya tidak boleh digerakkan, jika tidak akan ada konsekuensinya, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Fang Yiming mengingat kata-kata Lin Yu sebelum pergi dan berkata dengan tergesa-gesa, merasa sedikit kesal. Lin Yu, seorang bajingan, hanya mengatakan kepadanya bahwa jarumnya tidak bisa dicabut, kenapa tidak beritahu dia berapa lama waktu yang dibutuhkan. Katakan sejujurnya, di mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Dalam perjalanan pulang, Jiang Yan masih merasa sedikit luar biasa ketika dia mengingat pemandangan ajaib tadi. Ada di dalam buku, Lin Yu mengemudikan mobil dengan hati-hati dan berkata dengan santai. Buku apa yang kamu baca? Kitab ilahi. Jiang Yan mengerutkan kening dan meliriknya. Sungguh pembohong. Jika Anda bisa menjadi dokter dengan membaca buku, maka semua orang di dunia akan menjadi dokter. Buku-buku yang saya baca relatif canggih. Selain itu, pernahkah Anda mendengar apa itu bakat? Lin Yu menoleh ke Jiang Yan dan tersenyum, dan berkata, suami Anda dan saya, He Jiarong, memiliki bakat medis ajaib seperti ini, jadi semuanya jelas. Jiang Yan sedikit marah ketika dia melihat Lin Yu sengaja mempermainkannya. Melihat bahwa dia tidak mau berbicara, dia tidak memaksanya. Bagaimanapun, ini bukanlah hal yang buruk. Keesokan paginya, Lin Yu sedang menggosok giginya di kamar mandi. Jiang Yan segera berlari masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, perlakuanmu terhadap Qian Zifeng ada di berita tadi malam. Hah, begitu cepat, Lin Yu. Mau tidak mau merasa sedikit bingung. Tapi itu bukan kamu, itu Fang Yiming, Jiang Yan berkata dengan dingin, jelas tidak senang, dan mengirimkan telepon ke Lin Yu. Saya melihat judul utama berwarna merah di halaman utama jaringan berita kota Qinghai, putra seorang pengusaha kaya berada dalam bahaya mengemudi pada larut malam, namun seorang dokter muda dari rumah sakit Renai berhasil bangkit kembali. Gambar di bawah ini adalah foto close-up besar Fang Yiming. Isi beritanya juga berbicara tentang bagaimana Fang Yiming menyembuhkan orang yang terluka parah. Lin Yu tersenyum tetapi tidak menganggapnya serius. Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia sudah selesai membaca dan terus menyikat giginya. Apakah kamu tidak marah? Jiang Yan mengerutkan kening dan bertanya. Jika itu orang lain, dan hasil kerja keras mereka dirampok, mereka pasti akan marah. Tapi tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Lin Yu. Marah. Kenapa kamu marah? Lin Yu menggosok giginya dan berkata dengan samar, mereka yang mencari ketenaran dan reputasi akan menunjukkan warna aslinya cepat atau lambat. Idiot. Jiang Yan memutar matanya, mengutuk dengan marah. Dan berkata, tahukah Anda apa nilai dari operasi ini? Ini adalah reputasi dan status di seluruh komunitas medis Qinghai. Petik 2. Saya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk hal-hal ini. Sebelum Jiang Yan selesai berbicara, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan memotongnya. Jiang Yan tertegun, menatap Lin Yu dengan bingung, dia tidak tahu apakah harus memarahinya karena bodoh, atau mengagumi integritasnya. Tapi tidak peduli apa, dia sangat tidak tahu malu atas perilaku jahat Fang Yiming, dan berkata dengan marah, lihat saja, aku harus mengungkapnya. Tidak perlu. Lin Yu berkata dengan malas, aku berkata, cepat atau lambat, yang sebenarnya warna akan terungkap. Beberapa suntikan yang saya berikan kepadanya memiliki efek terbatas. Qian Zifeng mungkin tidak dapat bertahan pada malam hari. Saya awalnya berencana untuk terus memberinya suntikan hari ini, tetapi sekarang sepertinya saya harus menyerahkannya kepada Dr. Fang, yang memiliki tangan luar biasa dalam peremajaan. Jiang Yan terkejut. Melihat kepercayaan diri Lin Yu, dia tidak bertanya lagi dan berbalik untuk berganti pakaian dan pergi bekerja. Wei Suening telah tiba setelah Lin Yu tiba di Hui Sengtang. Dia menggunakan kapur merah untuk menggambar kura-kura di pintu keamanan di depan pintunya, dan kemudian menulis kata-kata He Jiarong di belakang kura-kura tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yu sedikit tidak berdaya. Wei Suening ini sudah sangat tua,
tapi masih sangat kekanak-kanakan. Aku akan memberimu potretnya, Wei Suening berkata sambil tersenyum, pintu keamananmu terlalu monoton. Biarkan aku menambahkan beberapa warna padanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak berbagi pengetahuannya. Setelah membuka pintu dan memasuki rumah, Wei Suening pertama-tama mengeluarkan 500 yuan dari sakunya, menaruhnya di atas meja, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, saya membantu Anda pagi ini. Apa yang kamu lakukan? Katakan. Tanda tanya tanda seru. Lin Yu mengerutkan kening dan meliriknya. Wei Suening dikejutkan oleh mata Lin Yu, dan auranya segera turun, dan dia berkata, adikku akan memberimu waktu sepanjang pagi untuk melakukan pijatan untukku. Oke. Tidak, aku harus menemui pasien lain. Kamu. Setengah 1 jam pijat panggul sudah cukup, kata Lin Yu. Wei Suening mendengus padanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Entah kenapa, pria lain memperlakukannya seperti tikus melihat kucing, tapi setiap kali dia melihat Lin Yu, dia memiliki perasaan sebaliknya. Setelah memijat Wei Suening, Lin Yu terus menemui pasien lain. Wei Suening baik-baik saja pagi ini, jadi dia tidak pergi dan duduk di kursi untuk melihatnya mengobati penyakitnya. Anda berselisih dengan Kam dan para penjaga. Saya akan meresepkan Anda resep untuk menghilangkan keringat dan berhenti berkeringat. Anda akan segera sembuh. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menulis resepnya. Wei Suening memandang Lin Yu memperlakukan orang dengan serius, dan tiba-tiba merasa sedikit tampan, dia merasa Lin Yu berbeda dari laki-laki yang dia kenal sejak kecil. Anak laki-laki lain takut padanya dan mengikutinya untuk memuji dan menyanjungnya, hanya Lin Yu yang bisa membuatnya merasa terintimidasi. Dia hanya merasakan perasaan ini pada ayahnya, Wei Gongsun. Di malam hari, Lin Yu sedang bersantai di sini, tetapi rumah sakit Renai berantakan. Apa yang terjadi? Saya baik-baik saja siang ini. Kenapa kondisi saya memburuk dalam waktu sesingkat itu? Dai Wei, Direktur Unit Perawatan Intensif, berkata dengan marah kepada para dokter termasuk Fang Yiming di luar unit perawatan intensif. Saat ini kondisi Qian sudah stabil, namun tiba-tiba kondisinya memburuk. Ia kesulitan bernapas, badannya berkedut, dan berbagai indikator vitalnya menurun drastis. Ini, kami juga tidak mengetahuinya. Kenapa semuanya terjadi begitu tiba-tiba? Semua dokter berkeringat deras dan tidak tahu apa yang terjadi. Fang Yiming juga tampak pucat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yiming, pergi dan lihat. Kaulah yang menyembuhkanku tadi malam. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa disembuhkan sekarang? Dekan itu mengerutkan kening dan bertanya pada Fang Yiming dengan mendesak. Din, apa itu? Situasinya telah berubah sekarang dan itu di luar kemampuanku. Fang Yiming buru-buru minta diri. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, kamu harus merawatku. Kamu memiliki keterampilan medis terbaik di sini, jadi cepatlah dan bawa aku masuk. Dekan memerintahkan dengan suara yang agung, kamu harus menyelamatkan nyawa Qian Shao tidak peduli apapun yang terjadi, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan. Berjalanlah. Bab 67 Kemarahan di Jalan. Ada apa dengan anakku? Begitu dekan selesai berbicara, Tuan dan Nyonya Qian Haide bergegas setelah menerima kabar tersebut. Melihat putranya yang berwajah biru di unit perawatan intensif, mata Zhang Lanying menjadi gelap dan dia duduk di tanah, sekelompok perawat bergegas membantunya. Dai tua, apa yang terjadi? Bukankah anakku baik-baik saja sekarang? Qian Haide cukup tenang. Dia tidak mengerti mengapa putranya menjadi seperti ini ketika dia keluar untuk makan. Jangan khawatir, Tuan Qian, Yiming ada di sini, dan tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Ling. Dekan tersenyum pada Qian Haide, lalu menyeret Fang Yiming ke unit perawatan intensif, dan segera memerintahkan, cepat, Yiming, obati dia secepatnya. Dekan mendesaknya dan merendahkan suaranya di telinganya, sudah kubilang, kamu adalah dokter yang merawatnya. Jika dia memiliki kekurangan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Wajah Fang Yiming menjadi pucat dengan ketakutan. Dekan tidak berusaha menakutinya. Jika Qian Zifeng meninggal hari ini, semua penghargaannya tadi malam akan sia-sia. Dokter Fang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Selamatkan anakku.
Dai Hai sangat cemas saat melihat Fang Yiming tidak bergerak. Orang-orang, aku tidak menyelamatkan orang sama sekali. Fang Yiming melihat bahwa nyawa orang-orang dipertaruhkan dan tidak bisa dibodohi. Jadi dia harus mengakuinya sambil menangis. Apa katamu? Semua orang terkejut. Mengapa kamu tidak pergi? Pada saat ini, Lin Yu sedang memilah informasi di Aula Kebangkitan dan melirik Wei Xuening, yang telah tinggal di sini. Ayahku menyuruhku untuk mengajakmu datang untuk makan malam, kata Wei Xuening dengan enggan. Saya tidak bisa pergi. Seseorang akan segera datang untuk meminta pengobatan kepada saya, kata Lin Yu. Apakah kamu sudah membuat janji? Wei Xuening menoleh dan melihat keluar pintu, tetapi tidak melihat siapapun sama sekali. Tidak, sudah kuduga, tapi itu tidak salah, Lin Yu berpikir sejenak dan berkata. Aku tidak percaya. Menurutku kamu hanya tidak ingin pergi ke rumahku. Kenapa kamu tidak pergi? Sepertinya aku benar-benar ingin kamu pergi. Wei Xuening mendengus dingin. Jika ayahnya tidak melakukannya jika aku tidak memberitahunya, dia tidak akan terlalu malas menunggu Lin Yu di sini. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju kencang di luar, menderu-deru hingga berhenti di depan pintu Aula Kebangkitan. Lalu beberapa sosok keluar dari kedua mobil tersebut dan bergegas masuk ke dalam rumah dengan cepat. Maaf, siapa Tuan He Jiarong He? Qian Hai bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia memasuki ruangan. Ketika dia melihat Lin Yu, dia segera bergegas ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong selamatkan anakku. Meskipun dia sangat cemas, tapi dia tetap sabar dan sopan. Dia tahu bahwa guru seperti ini peduli pada etika. Lin Yu telah bersiap sejak lama, jadi dia tentu saja tidak menolak. Dia memerintahkan Wei Xuening, kunci pintunya untukku. Lalu dia bangkit dan pergi ke rumah sakit bersama Dai Hai. Aku bukan pelayamu. Wei Xuening melihat ke arah Lin Yu pergi dan menghentakkan kakinya dengan marah, tapi dia tetap dengan patuh membantunya mengunci pintu. Setelah tiba di rumah sakit Renai, Lin Yu langsung menuju unit perawatan intensif. Aku akan membunuhmu bajingan. Kuek, pembohong. Petik 2. Di pintu unit perawatan intensif, Zhang Lanying memukuli Fang Yiming seperti orang gila. Wajah Fang Yiming sudah berlumuran darah, dan dia bersembunyi dan berteriak. Dekan dan dokter di samping terus berusaha membujuknya untuk melawan, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju, karena Zhang Lanying akan menangkap siapapun yang melangkah maju. Lin Yu mengabaikan penampilan memalukan Fang Yiming dan masuk ke unit perawatan intensif. Melihat kondisi Qian Zifeng yang kritis, ia segera melepas jarum perak dari tubuhnya, lalu mengeluarkan jarum perak tersebut dan menusuk beberapa titik besar di dadanya. Beberapa suntikan mentransfer energi spiritual di tubuhnya lagi. Kurang dari 5 menit kemudian, kondisi Qian Zifeng segera stabil dan pernapasannya menjadi lebih mudah. Lin Yu mengeluarkan beberapa jarum perak yang lebih panjang dan menusuknya di titik akupuntur Bai Hui dan Yang di kepalanya untuk membantu meringankan tekanan pada saraf kranial yang disebabkan oleh kemacetan intrakranial. Setelah beberapa suntikan ini, tubuh Qian Zifeng yang gemetar menjadi tenang, dan data pada instrumen perlahan naik kembali. Qian Hai tidak berani mengatakan sepatah kata pun di sampingnya, dia hanya merasa punggungnya basah oleh keringat dingin. Dan ketika dia melihat gejala putranya telah mereda, dia merasa lega. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia datang lebih awal. Jika terlambat, saya khawatir nyawa Tuan Muda Qian akan dalam bahaya. Tuan He, apakah anakku akan melakukannya lagi? Qian Hai bertanya dengan hati-hati. Saya akan kembali dan memberinya suntikan besok pagi. Dia akan baik-baik saja. Selama dia menjalani perawatan infus normal, dia akan segera bangun. Lin Yu berkata, awalnya, setelah saya menyelesaikan suntikan tadi malam, tadinya saya akan datang ke sini hari ini, tetapi saya melihat berita bahwa Dr. Fang lah yang meremajakan dan menyelamatkan putra Anda, jadi saya tidak merasa malu untuk datang ke sini. Tuan He, saya benar-benar minta maaf, aku juga berada dalam kegelapan dan ditipu oleh bajingan ini. Qian Haide mengertakkan gigi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan marah, menunjuk ke arah Dekan Dai Wei dan berkata dengan marah, Dai Wei, kenapa kamu tidak memanggil polisi? Apakah kamu ingin menunggu untuk ditangkap bersamanya? Ketika Dai Wei mendengar sesuatu, dia
Tiba-tiba gemetar, dia tidak peduli dengan keponakannya, jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Tingkah laku Fang Yiming hanyalah menyia-nyiakan hidup manusia, ia harus dijatuhi hukuman minimal 10 atau 8 tahun. Tuan Qian, saya tahu saya salah, mohon maafkan saya. Fang Yiming menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru berlari ke arah Qian Hai, berlutut dengan bunyi gedebuk, memeluk pahanya dan menitikkan air mata. Jika kamu tidak menariknya menjauh dariku, dia akan mengotori sepatuku. Qian Hai berkata dengan dingin. Beberapa dokter bergegas mendekat dan menarik Fang Yiming pergi. Setelah beberapa saat, polisi datang dan membawa pergi Fang Yiming. Tuan He, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda, kata Qian Hai dengan ekspresi agak terharu. Memikirkan adegan mendebarkan tadi, dia masih takut. Tuan He, berapa lama waktu yang dibutuhkan anak saya untuk bangun? Zhang Lanying juga sangat berterima kasih kepada Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu setelah menenangkan diri. Aku akan bangun paling lambat besok, Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Lalu apakah ada harapan baginya untuk berdiri? Zhang Lanying dengan gugup meletakkan tangannya di dada. Putranya masih sangat muda, dan dia tidak ingin dia duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Saya akan memberinya resep dan membiarkan dia terus meminumnya setelah dia bangun. Kakinya akan segera pulih, kata Lin Yu sambil mengambil pena dan kertas untuk menulis resep. Zhang Lanying sangat bersyukur karena dia terus mengangguk berterima kasih kepada Lin Yu. Ini adalah dokter sungguhan yang menjawab apapun yang Anda minta, tidak seperti Fang Yiming, bajingan yang berpura-pura gemuk dan tidak tahu apa-apa kecuali kemauan. Setelah situasi Qian Zifeng stabil, Qian Hai secara pribadi mengirim Lin Yu kembali dan menulis cek dengan hormat, tetapi Lin Yu menolak. Qian Hai tidak memaksanya. Dia melihat dekorasi dan peralatan medis di toko Lin Yu, dan buru-buru berkata, Tuan He, pengaturan di rumah Anda sepertinya agak tua. Ya, saya membelinya ini dari toko orang lain. Saya mendapatkannya bekas untuk menyelamatkan masalah, kata Lin Yu sambil tersenyum. Saya berkecimpung dalam bisnis pembuatan peralatan medis. Jangan khawatir, beri saya waktu seminggu dan saya akan meminta orang-orang di bawah bekerja semalaman untuk membangun fasilitas baru untuk Anda, kata Qian Hai menyanjung. Kalau begitu terima kasih, Tuan Qian. Lin Yu tidak menolak. Terkadang menerima kebaikan orang lain juga merupakan salah satu jenis kebaikan. Setelah Lin Yu memberi suntikan lagi pada Qian Zifeng keesokan harinya, kondisi Qian Zifeng benar-benar stabil. Ketika Qian Hai mengirim Lin Yu kembali, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bersikap lunak di pihak Fang Yiming dan harus membiarkannya duduk di penjara selama lebih dari 10 tahun. Lin Yu tersenyum dan tidak banyak bicara. Fang Yiming juga menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Pada akhir pekan, Lei Jun datang menjemput Lin Yu untuk merawat kakeknya. Ketika dia melihat Wei Xuening ada di sana, dia memintanya untuk ikut bersamanya. Saat mobil sedang berjalan menuju pusat kota, jalan di depannya tiba-tiba diblokir, dan Lei Jun mau tidak mau mengurangi kecepatannya. Wei Xuening dengan rasa ingin tahu mencondongkan tubuh untuk melihat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa jalannya ditutup. Petik 2. Oh, saya ingat itu. Saya mendengar bahwa ada kabar besar datang dari ibu kota hari ini. Sepertinya itu adalah seseorang keturunan dari sebuah keluarga besar. Setelah Wei Xuening bertanya, Lei Jun mengingat hal ini dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan mengambil jalan ini jika saya mengetahuinya. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Petik 2. Lin Yu berkata dengan sebuah senyuman. Zizi, bisakah kamu mengemudi? Sial, aku menunggu mati di sini. Percaya atau tidak, aku menghancurkan mobil untukmu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara klakson dari belakang lalu terdengar ledakan teriakan dan makian. Lei Jun mengerutkan kening, melihat ke kaca spion, dan menemukan mobil bisnis Mercedes-Benz hitam. Orang-orang ini sedang mencari kematian. Aku akan turun dan merawat mereka. Petik 2. Wei Xuening membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Lin Yu meraihnya dan berkata, jangan buang waktu bersama mereka. Lebih penting menemui kakek Lei. Faktanya,
Lin Yu melihat ada banyak orang di dalam mobil di belakang, dan takut Wei Suening akan menderita. Lagi pula, dia mampu menangani satu atau dua pencuri hanya dalam waktu singkat, beberapa saat. Jika ada lebih banyak orang, mereka belum tentu menjadi lawan. Begitu Lin Yu selesai berbicara, 4 atau 5 pria kuat turun dari belakang. Mereka berjalan ke mobil, memecahkan kaca dengan tangan mereka, dan mengutuk, "Apakah kamu tahu cara mengemudi?" Lin Yu mengguncang. Kacanya melihatnya, saya merasa sedikit terkejut saat mengetahui bahwa salah satu dari mereka ternyata adalah seorang kenalan lama, Zhu Zihua. Zhu Zihua juga tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yu di sini. Memikirkan terakhir kali dia mengaku kepada Jiang Yan dan ketidakadilan yang dideritanya di pelelangan barang antik, dia menjadi sangat marah. Ketika dia melihat mobil Lin Yu, ada 2 pria di dalam mobil. Wanita itu segera merasa berani, menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, "Minggir, kamu tiba-tiba mengerem tiba-tiba dan membuatku takut, tahu? Bayar." Orang-orang di mobilnya hari ini tidak orang biasa, mereka adalah orang terkenal di jalan. Saudara Hu, dia mengundang saudara Hu dan beberapa anak buahnya untuk makan malam. Tanpa diduga, dia bertemu Lin Yu di sini, jadi dia berencana untuk melampiaskan amarahnya. "Apakah kamu mendengar itu? Turun." Seorang pria bertato dengan pinggang bundar dan lengan tebal memecahkan kaca dengan tangannya. Ketika dia melihat Wei Suening di dalam mobil, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan nada tidak senonoh, "Nak, turunlah dan bermainlah denganku. Ayo. Suening, apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku bisa menjatuhkan mereka dalam 2 menit." Lei Jun berkata kepada Wei Suening sambil tersenyum. "Jika kamu tidak percaya, menurutku itu akan memakan waktu setidaknya 3 menit. Wei Suening berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Bertaruh. 50 yuan. Lei Jun berkata sambil tersenyum. "Bertarung saja. Aku berani bertaruh 100. Kata Wei Suening. "Brengsek. Aku yakin aku akan mematahkan kakimu sebentar lagi." Saudara Hu di luar mobil sangat marah ketika dia mendengar percakapan antara Lei Jun dan Wei Suening. Ini hanya mempermalukannya. Dia segera memasukkan tangannya ke dalam dari belakang jendela dan mengerahkan seluruh kekuatannya. "Tangkap Lei Jun. Saudara Tiger, tolong bunuh anak ini juga." Zhu Zihua memelototi Lin Yu dan berkata dengan sangat arogan. Bab 68. Segera setelah Zhu Zihua selesai berbicara, saudara Hu segera mendengar jeritan nyaring. Saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Lei Jun, tiba-tiba Lei Jun meraih pergelangan tangannya dengan tangan kiri dan menariknya dengan kuat, lalu memukul lengannya dengan keras dengan tangan kanannya, hanya terdengar suara retakan yang teredam, dan lengan bawah saudara Hu segera membungkuk, 90 derajat. Lin Yu mengangkat alisnya, sedikit terkejut, dan matanya penuh apresiasi, dia tidak menyangka keterampilan Lei Jun begitu kuat. "Berani menyentuh bos kami. Kamu mencari kematian." Petik 2. 3 pria bertato yang tersisa berteriak ketika mereka melihat ini, dan segera bergegas menuju Lei Jun. Lei Jun membuka pintu mobil tanpa tergesa-gesa, menendang salah satu dari mereka, lalu meraih pria bertato yang meninjunya, menggunakan kekuatannya untuk menarik lengannya, dan pada saat yang bersamaan menendang lututnya, dengan teriakan, tempurung lutut pria itu pun terlepas, ditendang berkeping-keping. Pria bertato yang tersisa ketakutan dengan keterampilan mengerikan Lei Jun dan tidak berani bergegas. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, berbalik, mengambil batu lepas di sabuk hijau, berteriak, dan bergegas. Lei Jun mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan yang memegang batu itu, lalu ia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pria itu ke tanah dengan lemparan dari atas bahu, lalu ia tak lupa menendang leher pria itu. Pria itu menutup tenggorokannya dengan kedua tangannya, wajahnya memerah karena menahan, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tersentak, dan langsung kehilangan kemampuannya untuk menyerang. Lin Yu tidak bisa tidak mengagumi apa yang dilihatnya di dalam mobil. Keterampilan Lei Jun tidak hanya kuat, mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak ada kecerobohan dalam setiap gerakan, dan setiap serangan sangat akurat dan efektif. Hanya dalam 1 atau 2 menit, 4 pria bertato kekar dijatuhkan ke tanah olehnya dalam sekejap, entah terluka atau cacat, dan mereka tidak lagi menimbulkan ancaman apapun.
Lin Yu tidak berpikir dia terlalu kasar, karena dia adalah seorang prajurit. Pelatihan yang mereka terima adalah mengalahkan musuh dengan satu gerakan dan mengalahkan musuh sepenuhnya. Jika tidak, jika musuh menangkap peluang, mereka akan membayar mahal. Orang-orang seperti saudara Hu baru saja mengalami patah tangan dan kaki, tetapi Lei Jun sebenarnya sangat penyayang. Bagaimana, Suening, bukankah ini memakan waktu lebih dari 2 menit? Lei Jun pamer pada Wei Suening. Ini belum berakhir. Bajingan itu masih berdiri. Petik 2. Wei Suening menunjuk ke arah Zhu Zihua dengan jari gioknya yang cantik dan lembut. Zhu Zihua menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan gemetar. Lei Jun mengerutkan kening dan melirik ke arah Zhu Zihua. Dia melihat betapa lemahnya dia sekarang, jadi dia tidak mengambil tindakan, takut dia akan terbunuh langsung dengan satu pukulan. Saudaraku, selamatkan hidupmu, saudaraku. Zhu Zihua berkata sambil melihat ke belakang, siap untuk melarikan diri kapan saja. Saudara Lei, lupakan saja. Fisiknya tidak tahan terhadap pukulanmu. Lin Yu membuka pintu mobil dan turun untuk membujuk Lei Jun. Meskipun Lin Yu membenci Zhu Zihua ini cukup bijaksana dan tidak mengganggu Jiang Yan akhir-akhir ini, jadi dia tidak bermaksud untuk berdebat dengannya. Lei Jun mengangguk, menunjuk ke arah Zhu Zihua dengan jarinya, dan berkata dengan dingin, biar ku beritahu, ini saudaraku. Jika kamu berani tidak menghormati dia di masa depan, ini akan menjadi takdirmu. Begitu dia selesai berbicara, Lei Jun menginjaknya. Pada pergelangan tangan pria bertato yang tergeletak di tanah, pria bertato itu langsung menjerit dan gemetar sambil menutupi pergelangan tangannya. Dilihat dari derajat deformasi pergelangan tangan tersebut, seharusnya patah tulang kominutif. Zhu Zihua tersentak ketakutan, menjadi pucat, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata berulang kali, saya tahu, saya tahu. Saudara Jiarong, maafkan saya salah, jangan sama dengan saya. Dia tersanjung Lin Yu. Dia memaksakan diri untuk tersenyum, tapi senyum ini lebih jelek daripada menangis. Pada saat ini, saudara Hu, yang terbaring di tanah, mengeluarkan ponselnya dengan tangan kanannya yang lain dan memutar nomor telepon. Dia menahan rasa sakit dan berkata, Kapten Jiang, saya dipukuli di Jalan Tansi. Silakan datang kemari secepat mungkin. Setelah menelepon, saudara Hu berguling ke depan mobil Lei Jun dan berteriak dengan keras, pukul seseorang. Pukul siapapun dengan santai. Adakah cara untuk melakukannya? Akibat keributan tadi, seluruh pemilik mobil yang terjebak di jalan turun untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Saat ia berteriak, semakin banyak orang yang menyaksikan kemeriahan tersebut dan perlahan berkumpul. Tidak tahu malu, Wei Suening keluar dari mobil dan menghampiri saudara Hu dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang selangkangannya. Ah Hu, kakak Hu berteriak, tubuhnya langsung melengkung menjadi bentuk udang, menutupi selangkangannya, wajahnya memerah karena menahan, dan dia mendesis pada udara dingin. Apakah kamu tidak ingin bermain dengan bibiku? Ayo bermain, kata Wei Suening dan menendangnya lagi. Terdengar jeritan lagi, dan wajah saudara Tiger berubah warna menjadi seperti terong karena kesakitan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, beberapa orang berseragam polisi bergegas dan berjalan ke samping sambil memanggil kerumunan. Pemimpin di antara mereka adalah Kapten Jiang, yang baru saja dipanggil oleh saudara Hu. Ketika orang-orang besar dari ibu kota datang ke Qinghai, dia juga membantu di sepanjang jalan, jadi dia bergegas segera setelah menerima panggilan tersebut. Siapa yang memintamu bertarung? Tahukah kamu siapa yang datang hari ini? Kapten Jiang melihat beberapa pria bertato dengan kaki dan tangan patah tergeletak di tanah. Dia segera mengerutkan kening dan berkata sangat tidak senang. Hari ini, saya berulang kali diberitahu oleh atasan saya bahwa tidak boleh ada kecelakaan. Tidak boleh ada kecelakaan, namun akibatnya, perkelahian yang begitu serius terjadi di jalan yang begitu sempit. Siapa di antara kalian yang menabrak orang itu? Kapten Jiang masuk dan langsung melirik ke arah Lei Jun dan Lin Yu yang berdiri di belakang mobil. Petugas, mereka berdua mereka bertarung bersama. Ketika Zhu Zihua melihat polisi datang, dia segera menjadi berani, mengubah perilaku pengecutnya sekarang, dan mulai berbicara omong kosong.
Petugas, untunglah Anda datang lebih awal, kalau tidak saya akan celaka. Mereka mengancam akan membunuh saya. Saya hanya membunyikan klakson di pintu beberapa kali untuk mendesak mereka agar bergegas, lalu mereka memukuli saya dan mencoba untuk bunuh aku. Kamu apakah ada hukum kerajaan lagi? Kata Zuzihua, berpura-pura sedih. Tuan Muda Su, kemampuanmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah sungguh luar biasa. Sepertinya kamulah yang baru saja mengambil langkah pertama, kan? Lin Yu berkata sambil mengerutkan kening. Jelaskan pelan-pelan saat kamu kembali ke stasiun, dan bawa semuanya pergi. Zuzihua terlalu malas untuk mendengarkan siapa yang benar dan salah, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka pergi. Siapa yang berani? Lei Jun memblokir Lin Yu dan berkata dengan nada agung. Kakek masih menunggu Lin Yu pergi untuk berobat. Dia tidak punya waktu untuk kembali bersama polisi untuk membuat catatan. Paman Jiang. Setelah Wei Suening menendang selangkangan Brother Tiger untuk ke-11 kalinya, dia akhirnya bertepuk tangan dengan puas dan berjalan dari depan mobil. Ketika dia melihat Kapten Jiang, dia langsung berteriak manis, yang cukup mengejutkan. Suening, kenapa kamu ada di sini? Kapten Jiang bertanya dengan heran. Tim Jiang adalah bawahan langsung Wei Gongsun, jadi dia secara alami mengenali Wei Suening. Kami akan mentraktir kakek Lei. Jika kami bertemu dengan beberapa gangster yang mencari masalah, saudara Xiao Jun dan saya akan memberi mereka pelajaran. Wei Suening berkata dengan mudah. Apakah Anda cucu Tuan Lei? Kapten Jiang melirik ke arah Lei Jun, wajahnya berubah, dan dia buru-buru berkata, maaf, saya sangat menyinggung perasaanmu tadi. Saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi gelap. Dan dia berkata dengan dingin, bahwa orang-orang ini untuk melakukan provokasi. Borgol semua bajingan yang menyebabkan masalah. Petik 2. Setelah mendengar ini, beberapa pria segera menyeret saudara Hu dan yang lainnya dari tanah hingga berdiri, memborgol mereka dan menyeret mereka keluar dari lalu lintas. Saudara Tiger yang malang dan beberapa anak buahnya patah tangan dan kaki mereka, dan mereka harus diseret, mereka melompat dan berteriak kesakitan. Zuzihua menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka akan menyinggung perasaan besar kali ini. Dia segera menundukkan kepalanya, memasang borgol dengan patuh, dan mengikuti saudara Hu dan yang lainnya keluar sementara Lei Jun tidak memperhatikan. Tunggu sebentar, Kapten Jiang, orang ini tidak ikut serta dalam pertarungan, jadi tidak perlu menangkapnya. Pada saat ini, Lei Jun tiba-tiba berteriak kepada Kapten Jiang dan menunjuk ke arah Zuzihua. Oke, lepaskan borgolnya, Kapten Jiang segera memerintahkan. Kapten Jiang, saya berpartisipasi, tolong tangkap saya, saya bersalah. Zuzihua melihat mata dingin Lei Jun, kakinya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meraih lengan Kapten Jiang menangis. Semua orang di sekitar tertawa, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang menangis dan berteriak meminta polisi menangkapnya. Keluar dari sini, jangan menghalangi pekerjaan kami. Kapten Jiang mendorongnya menjauh, mengabaikannya, berteriak kepada sekelompok bawahan dan pergi. Ketika Zuzihua melihat Kapten Jiang dan yang lainnya pergi, wajahnya berubah menjadi ungu karena ketakutan. Dia segera berbalik dan berlari ke mobil, mengunci pintu, dan memandang Lei Jun dan Lin Yu dengan cemas. Dia diam-diam berdoa agar jalan melarang di depannya akan terangkat dengan cepat. Jadi cepatlah melarikan diri. Namun dia merasa Lei Jun tidak bisa berbuat apa-apa padanya selama dia berada di dalam mobil. Lei Jun mencibir, berjalan ke mobil Zuzihua, mengangkat lengannya, menekuknya, lalu memukul kaca taksi dengan sikunya. Hanya ada ledakan, dan lingkaran bekas pecahan seperti sarang laba-laba muncul di kaca taksi. Zuzihua sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Ledakan. Lei Jun menyikut lagi, dan retakan sarang laba-laba menjadi lebih besar, dan kacanya penyok. Zuzihua berteriak ketakutan dan tanpa sadar bersandar. Ledakan. Dengan siku lainnya, kaca kabinnya hancur total. Lei Jun merobek kacanya, mengulurkan tangannya untuk merobek keras Zuzihua, dan dengan tarikan yang kuat, dia menarik Zuzihua keluar dari taksi dan melemparkannya ke tanah. Maaf, saya salah.
Mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Zhu Zihua sangat ketakutan hingga dia menangis. Selangkangannya basah, dan ada bau urin yang samar. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya, menciumnya. Dia mengerutkan kening. Seorang pria harus menepati janjinya. Karena aku mengatakan bahwa jika kamu tidak menghormati saudaraku lagi, aku akan membuatmu membayar harganya, maka aku harus membuatmu membayar harganya. Begitu Lei Jun selesai berbicara, dia meraih pergelangan tangan Zhu Zihua. Dengan tikungan yang kuat, terdengar bunyi klik, tulang-tulangnya hancur, dan pergelangan tangan Zhu Zihua segera menekuk ke dalam kondisi yang menakutkan. Wajah Zhu Zihua berubah warna kesakitan, dan dia berbaring di tanah sambil menutupi pergelangan tangannya dan berteriak. Dia telah menjadi anak manja sejak dia masih kecil. Setiap kali dia mengalami kejahatan seperti itu, dia hampir pingsan. Ayo pergi. Lei Jun berbalik dan berkata kepada Lin Yu dan Wei Suening seolah tidak ada yang salah. Orang-orang yang mengawasi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, takut dengan keahlian dan keganasan Lei Jun. Namun mereka menyaksikan keseluruhan prosesnya dan merasa bahwa Zhu Zihua dan gengnya melakukan hal itu sendiri dan pantas mendapatkannya. Pada saat ini, larangan jalan raya telah dicabut, dan Lin Yu serta yang lainnya segera tiba di panti jompo. Setelah meminum resep Lin Yu selama seminggu, Tuan Lei terlihat jauh lebih baik, tidak ada suara bising dalam napasnya, dan seluruh wajahnya memerah. Lin Yu memberinya suntikan lagi. Lei Lao merasa seluruh tubuhnya jauh lebih ringan dan paru-parunya sangat segar. Bahkan jika dia diminta keluar beberapa putaran sekarang, sama sekali tidak ada masalah. Xiao He, tulang lamaku benar-benar menyusahkanmu, Tuan Lei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakek Lei, apa yang kamu bicarakan? Merupakan kehormatan bagi saya untuk mentraktir Anda. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Lin Yu menghormati para prajurit tua yang telah melalui hidup dan mati di era lama dari lubuk hatinya. Xiao He, apa pekerjaan orang tuamu? Tuan Lei berkata sambil tersenyum, mari kita duduk bersama lain kali ketika kita tidak ada pekerjaan. Tuan Lei, saya seorang yatim piatu. Saya diambil kembali dari panti asuhan oleh ayah mertua dan ibu mertua saya ketika saya masih kecil. Mereka membesarkan saya, kata Lin Yu berdasarkan situasi He Jiarong yang sebenarnya. Oh, itu dia. Ekspresi Lei Lao berubah, dan cahaya tak terlihat muncul di matanya, lalu dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus memperlakukan ayah mertua dan ibu mertuamu dengan baik. Ngomong-ngomong, ada pesta makan malam-malam ini. Jika kamu punya waktu, ikutlah denganku. Ada orang yang datang dari ibu kota hari ini. Mereka tahu bahwa aku ada di sini dan bersikeras meminta mereka datang untuk makan malam. Xiao Jun dan Suening harus ikut dengan mereka jika mereka tidak ada urusan. Kata Tuan Lei sambil tersenyum. Bab 69. Kakek, siapa itu? Lei Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka kakek benar-benar mengenal orang dari ibu kota ini. Anda tidak mengenalnya, dia adalah cucu dari mantan bos saya. Tuan Lei berkata, saya hanya ingin membawa Anda ke sana untuk saling mengenal hari ini. Setelah berbicara, Tuan Lei menoleh untuk melihat Lin Yu. Lin Yu tahu bahwa ini adalah kasih sayang Tuan Lei padanya, dukungan semacam ini sangat disyukuri, tetapi dia tidak menyukai kesempatan seperti ini, jadi dia menolak dengan sopan. Tuan Lei tidak memaksanya, dan meminta Lei Jun untuk mengirim Lin Yu kembali secara langsung. Wei Suening juga mengikuti. Dia bahkan kurang tertarik dengan apa yang disebut masalah besar di ibu kota. Setelah Lei Jun kembali dari mengantar Lin Yu pergi, dia membawa kakeknya ke Hotel Shangri-La di distrik baru. Hampir seluruh Hotel Shangri-La telah dibersihkan, dan jalan-jalan di sekitarnya ditutup rapat untuk lalu lintas, dengan polisi lalu lintas yang bertugas khusus. Adapun apa, kemegahan sebesar itu? Lei Jun memutar matanya, merasa itu sedikit merepotkan. Tidak peduli betapa mulianya statusnya, tidak perlu membuatnya terlalu berlebihan. Xiao Jun, jangan bicara omong kosong. Tuan Lei mengerutkan kening dan memarahinya. Lei Jun mengangguk patuh dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di bawah bimbingan pelayan, Lei Lao dan Lei Jun datang ke ruang konferensi di lantai 8.
Ini adalah tempat di mana Xie Changfeng mengadakan pertemuan pertukaran terakhir kali. Perbedaan dari hari itu adalah hari ini, hanya ada meja bundar besar di aula konferensi yang megah. Saat ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk di meja. Xie Changfeng dan Zheng Suji sedang menunggu mereka. Para pemimpin Zhong Qinghai juga ada di sana. Oh, Tuan Lei, Anda di sini. Xie Changfeng dan Zheng Suji sudah lama tiba, dan langsung menyapa Tuan Lei ketika mereka melihatnya. Kakek Lei. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk di kursi utama di meja tersenyum pada Tuan Lei dan memanggilnya, Kakek Lei, dengan ramah, tetapi dia tidak bangun. Yunxi, oh, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun. Kamu telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Dia adalah orang yang sangat berbakat. Tuan Lei tersenyum pada Chu Yunxi, lalu memperhatikan seorang gadis berusia sekitar 20 tahun berikutnya padanya, dan berkata dengan heran, Yunxi, apakah Wei juga ada di sini? Halo, Kakek Lei. Chu Yunwei juga menyapa Tuan Lei dengan cepat, suaranya sedikit lemah, dan setelah berbicara, dia berdiri untuk menyerahkan kursinya kepada Tuan Lei. Tidak, saya bisa duduk saja di sini. Tuan Lei segera menemukan tempat duduk di sebelah Chu Yunxi dan duduk. Saya takut Yunwei akan bosan di rumah, jadi saya membawanya ke Qinghai untuk bersantai, kata Chu Yunxi. Saya tidak menyangka gadis kecil sebelumnya akan menjadi begitu cantik, kata Tuan Lei sambil tersenyum. Penampilan Chu Yunwei sangat luar biasa. Dia mewarisi gen baik ibunya. Fitur wajahnya sesempurna dilukis. Namun, tubuhnya sedikit kurus dan wajahnya pucat, tapi dia memberi orang kecantikan yang tidak wajar seperti Lin Dayu. Ini Lei Jun, kan? Dia memang sangat berani. Chu Yunxi membusungkan dadanya dan menatap Lei Jun dengan senyuman di matanya, dan ekspresinya cukup mendominasi seperti atasan. Halo, Lei Jun menjawab tanpa ekspresi. Dia sedikit muak dengan perilaku Chu Yunxi yang berpura-pura menjadi dewasa di usia muda. Dia tidak bisa tidak menyesal mengikuti kakeknya. Jika dia tahu lebih baik, dia mungkin juga akan melakukannya, meminta Lin Yu pergi ke warung pinggir jalan untuk makan. Bagaimana kesehatan jenderal tua akhir-akhir ini? Lei Lao bertanya sambil tersenyum. Kakek selalu dalam keadaan sehat dan sering membicarakanmu. Chu Yunxi menjawab, kapanpun kamu punya waktu, kamu harus pergi ke ibu kota untuk tinggal beberapa lama. Itu wajar, tunggu sampai tulang lamaku sembuh. Hampir waktunya, aku akan pergi ke ibu kota untuk mengunjungi jenderal tua itu. Lei Lao tersenyum, lalu menoleh ke samping Chu Yunwei, dan berkata dengan lembut, Yunwei, ada apa denganmu? Wajahmu sepertinya tidak seperti itu, sangat bagus. Oh, tidak apa-apa. Dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Dia lemah dan lemah. Mungkin musim gugur sejuk dan udara di Qinghai lembab, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia datang di sini hari ini. Kata Chu Yunxi sambil menatap adiknya dengan penuh kasih. Apakah Anda tidak menemukan seseorang untuk dilihat? Tanya Tuan Lei. Saat dia sudah tenang, carilah seseorang untuk memeriksanya. Ini bukan masalah besar, kata Chu Yunxi sambil tersenyum. Yunxi, ku dengar kamu ingin membicarakan bisnis besar kali ini. Lei Lao bertanya. Ya, saya berencana memasuki industri otomotif dan datang ke Qinghai untuk diperiksa. Chu Yunxi menjawab dengan jujur, sayang sekali saya tidak bisa kembali untuk festival pertengahan musim gugur, jadi saya hanya bisa menghabiskannya di sini. Jika ini nyaman bagi kakek Lei, ayo pergi bersama. Baik, Tuan Lei langsung menyetujuinya. Ini akan menjadi festival pertengahan musim gugur dalam beberapa hari, dan penyakitnya belum sembuh, jadi wajar saja dia tidak akan bisa kembali. Yunxi, bagaimana kabarmu dengan keluarga He akhir-akhir ini? Tuan He dan saya sudah lama tidak bertemu. Petik 2. Setelah 3 minuman, Tuan Lei tiba-tiba menyebut keluarga He dengan santai. Keluarga He sangat berkuasa sekarang. Ada banyak orang berbakat. Bos mereka He Ziqin baru saja dipromosikan ke puncak Biro Keamanan Nasional. Pusat perhatiannya bahkan telah melampaui keluarga kami, kata Chu Yunxi sambil tersenyum, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Kedua keluargamu sudah menikah, dan keluarga He kuat, yang juga merupakan hal baik untuk keluargamu, kata Tuan Lei sambil tersenyum,
lalu dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, saya ingat itu keluarganya pernah kehilangan seorang pria di Qinghai. Nak, kan? Iya, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kamu masih mengingatnya, kata Chu Yunxi sambil tersenyum. Jika anak itu masih hidup, aku khawatir dia akan berusia lebih dari 20 tahun ini, kan? Lei Lao menghela nafas dengan mata terbakar. Ya, jika dia masih hidup, usianya seharusnya hampir sama denganku, tapi sayang sekali dia sudah mati, Chu Yunxi mengangguk. Mati, ekspresi Tuan Lei berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana Anda tahu dia sudah mati? Saya menemukannya. Nanti, mayatnya semua diambil. Konon dia tidak sengaja tersapu ke laut dan tenggelam. Chu Yunxi memandang Tuan Lei dengan heran, bertanya-tanya mengapa Tuan Lei begitu bersemangat. Oh, ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Tuan Lei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya dia terlalu banyak berpikir.